Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun yang bersama-sama menyaksikan live streaming maupun video ini. Damai sejahtera dari sorga, damai sejahtera bagimu, mengalir untukmu dan seisi keluargamu. Puji dan syukur kami Tuhan kasih kesempatan bisa kembali menyapa saudara-saudara, membawakan kasih, dan oleh anugerahnya lawatan Tuhan boleh melawat setiap kita. Saya teringat dan saya memulai live atau video ini dengan satu peristiwa yang mana suatu hari Minggu saat kebaktian pagi ada seorang bapak datang ikut kebaktian yang mana fungsi ginjalnya sisa sekian persen, alias fungsi ginjalnya itu menurun dan dia sakit. Puji dan syukur melalui doa-doa kepada Tuhan Yesus dan selesai dari kebaktian, bapak ini ternyata datang dari luar kota. Dia kembali ke kotanya setelah kebaktian. Sepertinya dia memang membayar mahal untuk satu kebaktian. Dari luar kota, kalau tidak salah Jakarta, datang hanya untuk kebaktian. Tapi setelah dia pulang, dan kemarin tepatnya saya diupdate, nanti sebentar saya akan lampirkan bagaimana hasil lab fungsi ginjalnya setelah menerima doa-doa, dan juga bapak ini berkesempatan datang ke kota Balikpapan kebaktian hari Minggu pagi jam 8. Ginjalnya lewat doa dia merasa enak, dia cek lab di Jakarta kembali, dan dokter dan hasil lab menyatakan
ginjalnya dipulihkan. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini bagi orang yang percaya dan tetap berdoa. Kiranya kisah ini membuka setiap hati untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang belum percaya, kiranya oleh anugerahnya engkau bisa percaya. Yang belum baptis, saudara-saudara, beri diri dibaptis untuk hidup kekalmu. Amin. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat kita berdoa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Tuhan memang tidak pernah janji langit selalu biru. Ada kadang awan mendung itu datang. Tuhan juga gak pernah janji jalanmu selalu rata. Kadang onak duri lubang engkau lewati. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata saat kita berdoa. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan yang percaya kepadanya, tidak akan pernah
dikecewakan. Ketika rame-rame, mujizat Yesus nyata. Ayo Bapak Ibu sekalian, selain daripada kita bersyukur, saya ajak saudara tap-tap layar di TikTok, saya ajak saudara-saudara Facebook, di YouTube, di-share, silakan dibagikan, diposting ulang, sambil Bapak Ibu ketik mujizat Yesus nyata. Ada begitu banyak mujizat di Injil mencatat nyata. Dan hari-hari ini karya Roh Kudus hadir dengan mujizat Yesus yang nyata. Pujian ini meneguhkan hati setiap kita. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat kita berdoa. Saat kita berdoa, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus juga berlaku bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, bagi jiwa-jiwa yang Bapak Ibu sudah doakan, bagi jemaat engkau rekan gembala yang dimana engkau besuk kemarin sakit. Mujizat Yesus nyata dalam pelayanan Anda sekalian. Percayalah, Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata saat kami berdoa. Saat kami berdoa, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata
bagi yang setia dan percaya. Glory, glory to God. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya kepadanya, tidak akan dikecewakan. Amin. Amin. Saat ini Pastor akan sharing firman Tuhan. Hari ini cukup banyak ayat-ayat suci yang akan Pastor bukakan. Kiranya menumbuh kembangkan manusia roh kita dan membuat kita semakin dewasa dalam iman dan mampu kita untuk mematikan manusia daging kita, di mana tentu hanya di Alkitab firman yang menyajikan kebenaran ini. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan yang pertama-tama terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 63. Seperti thumbnail yang muncul di YouTube, Bapak Ibu yang di Facebook, di TikTok mau lihat thumbnailnya apa, tulisannya bagaimana, serunya ilustrasi gambar, silakan Bapak Ibu yang di TikTok, di Facebook, kepoin aja yang di YouTube thumbnailnya, ya. Di sana ada tulisan pertanyaan, mana lebih penting, ya, berdoa atau membaca Alkitab, atau terbalik, membaca Alkitab atau berdoa, mana lebih penting? Maka jawabannya adalah juga pertanyaan. Apakah itu? Mana lebih penting, menarik napas atau membuang napas? Kalau saudara bingung jawabnya, maka itulah sama-sama penting. Dua-dua penting. Tapi saudara harus ingat bahwa di dalam manusia kita ini ada 3 unsur, ya. Tapi Pastor akan bahas 2 saja. 3 itu apa? Tubuh, jiwa, roh. Yang saya bahas 2 adalah roh dan tubuh, atau disebut juga tubuh ini kedagingan. Sebetulnya mana lebih penting, daging atau roh? Marilah kita melihat firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran dan makanan rohani kita dan kehidupan yang kita jalani. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Ada tertulis, rohlah yang memberi hidup. Jadi roh ini yang memberi kehidupan. Artinya tanpa roh itu berarti mati. Yang mati apa? Manusianya. Kalau kita bahas tadi 2, roh dan daging,
Coba kita balik, tanpa roh ini manusia di dalamnya ada daging. Bisa hidup? Enggak juga. Jadi rohlah yang utama. Dan memang rohlah yang kekal. Rohlah tujuan kehidupan orang percaya di dalam agama Kristen. Roh yang diucapkan Tuhan Yesus ini memberikan kehidupan. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali nggak berguna. Bukan hanya tidak berguna bagi roh, tapi sama sekali tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi roh. Dan kita mesti ingat sebagai orang percaya, amin, kita ini adalah manusia roh. Hendaklah kehidupan roh yang setiap hari yang akan tampak di dalam kehidupan daging yang sementara ini. Karena Alkitab berkata selanjutnya, bagian setelah koma, bahwasanya daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Manusia hidup itu dari perkataan Tuhan. Manusia hidup itu dari firman Tuhan. Makanan kita adalah firman Tuhan. Ada kuasa. Bukan hanya makan dan minum, nasi roti, daging sayur. Bukan. Sebab kerajaan sorga, tempatnya roh kita nanti itu akan kekal, itu bukan soal makan dan minum. Kalau hari ini di dunia, ya, kita makan dan minum untuk hidup. Bukan hidup untuk makan dan minum, tapi kita makan dan minum untuk hidup. Hidup untuk apa? Untuk menghidupi kehidupan roh. Menjadi saksi, berbuah, melayani sesama, berbuat baik, menyembah Tuhan, berbakti kepadanya. Roh menopang kehidupan ini, maka kita bisa ada sampai hari ini. Kapan rohmu dicabut oleh sang pemilik hidup? Mau saudara muda, mau saudara sudah tua, mau saudara sudah sukses atau belum sampai menuju puncak kesuksesan. Kalau rohmu, rohku, roh manusia diambil oleh sang pencipta, maka apa yang dia punya semuanya itu akan ditinggalkan. Dan dagingnya akan terbujur kaku. Disebut jenazah. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali gak berguna. Sebab kerajaan sorga bukan soal makan dan minum saja. Ingat, sekalipun kita dalam dunia, tapi tujuan kita bukan dunia, kerajaan sorga. Tercatat dalam Bible, Roma 14 ayat 17 sampai 18. Ayat yang kita baca, dua ayat ini, Roma 14, akan mengajar kita hidup dan melayani Kristus
dengan cara yang benar. Ya, ada tertulis Roma 14:17 sampai 18. Sebab kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Namanya aja Roh Kudus, berarti dia menuntun kita manusia kepada kehidupan yang kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Bapa dan dihormati oleh manusia. Pelayanan yang mengutamakan kasih, pelayanan yang mengutamakan roh untuk menumbuh kembangkan manusia roh, ya, bukan yang lain. Bukan tentang pelayanan untuk hidup. Saya melayani Tuhan bukan cari hidup. Saya sudah mati karena dosa dan manusia lama saya. Kalau bukan karena kasih Tuhan Yesus, saya sudah mati. Kasih-Nya melawat hidupku kurang lebih 25 tahun yang lalu. Saya dijamah, saya diubah. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan dan menyaksikan kerajaan sorga adalah kebenaran kekal. Dan hari ini saya hidup untuk melayani Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya sudah mati. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, puji syukur. Melayani bukan cari hidup. Bagi saudara-saudara yang mau cari hidup di pelayanan, maka saudara-saudara akan hanya berpikir tentang makanan, minuman. Orang-orang yang tetap melayani Tuhan hanya untuk hidup, itu sangat berpotensi dia menjadikan perutnya sebagai Tuhannya. Barang siapa melayani Tuhan dengan cara yang salah, Tuhan gak berkenan kepadanya. Tapi barang siapa yang melayani Tuhan dengan cara mengutamakan kerajaan surga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, cara melayani ini berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Manusia-manusia hari ini, akhir zaman di generasi kita, manusia yang cerdas. Mereka sudah paham betul satu pelayanan yang murni, yang benar, yang mengutamakan hidup kekal, kesembuhan, ataukah UUD, ujung-ujung duit, ujung-ujung dana. Marilah kita mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga berguna untuk manusia, agar bisa saling membangun. Bapak Ibu yang terkasih, ya, dengan cara ini kita mulai Tuhan berkenan kepadanya. Sekarang saya maju Roma 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Puji syukur, puji Tuhan. Roma 14 ayat 19 sampai 20. Ada tertulis firman Tuhan, sebab itu
marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tuhan mau kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya juga hamba-hamba Tuhan, mari kita selalu dimanapun keberadaan kita, hendaklah kita saling membangun, saling menguatkan. Tiap tutur kata kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang percaya, apalagi hamba Tuhan, hendaklah selalu membangun orang yang mendengarnya, bukan menyandung, apalagi membuat orang mundur dari iman kepada Yesus karena kata-kata yang tidak jadi berkat. Ya, sebab itu saudara-saudara, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu kita bawa dan kita perlu bangun supaya orang-orang di sekitar kita, komunitasnya juga boleh merasakan damai sejahtera. Dan juga kehidupan kita, pelayanan kita yang Tuhan percayakan, kata-kata kita, pergaulan kita itu berguna untuk saling membangun. Dan di situ Tuhan dipermuliakan. Komunitas di mana saling membangun, saling mendoakan, di situ Tuhan Yesus bertahta, Tuhan Yesus dipermuliakan. Ayat 20 Roma 14. Janganlah engkau, janganlah saya, janganlah kita merusakkan pekerjaan Tuhan. Hanya oleh karena apa? Makanan. Kita harus jujur akui bahwa banyak pekerjaan Tuhan yang menjadi terhambat, terkontaminasi, tidak jalan dengan baik, tidak lagi diberkati karena masih urusan soal sandang, papan, pangan, pakaian. Jangan kita merusak pekerjaan Tuhan yang ilahi, yang besar, yang kudus hanya oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ingat kembali bahwa roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kita mau ribut, tukaran, berantem hanya gara-gara daging, itu namanya apa? Tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Yang kita peperangan hari-hari ini adalah bagaimana menghidupi manusia roh. Bukan kita berkutat di dalam bagaimana hidup membesar-besarkan kedagingan. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, apalagi hamba Tuhan, kita harus punya kasih dan saling mengampuni. Saya kemarin berbincang, ada rekan hamba Tuhan yang sampai hari ini ribut, tidak mau saling mengampuni. Saya merasa sedih sekali bagaimana dia bisa melayani maju. Makanya pelayanan sampai hari ini seperti tampak kerdil dan tidak sehat. Karena bagaimana seseorang melayani tentang kasih Tuhan kalau dia sendiri membenci atau tidak mau mengampuni, ya. Jangan melayani dengan kepahitan, jangan melayani hanya untuk mencari makan. Kalau engkau mau cari makan, saudara harus rajin kerja. Karena berkat itu datang kepada orang yang rajin. Bukan hanya doa, lantas berkat itu datang. Saudara harus bekerja. Saya sekalipun hamba Tuhan sepenuh waktu, saya tidur malam lebih cepat, jam 7, jam 8,
jam 1, jam 2 saya bangun untuk berdoa dan saya melayani. Saya juga hamba Tuhan sepenuh waktu, tidak boleh malas-malasan. Sepanjang hari setelah ini saya lanjut form doa dan aktivitas. Saya melayani setiap orang, saya melayani online, saya melayani hari Minggu, saya hidup untuk melayani. Sepenuh waktu saya tidak berbisnis, saya hamba Tuhan full timer. Karena hari ini saya harus katakan full timer. Kenapa? Karena banyak saya lihat hamba-hamba Tuhan, maaf ya, tidak membandingkan hanya saudara. Saya beritahu bahwa memang ada hamba Tuhan yang hari Minggu melayani, tapi Senin sampai Sabtu dia masih berbisnis, masih bekerja, masih urus perusahaan, masih bla 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 bla. Dan saudara mesti tahu, saya ngomong ini nggak membandingkan, tapi saya beritahu bahwa saya hamba Tuhan sepenuh waktu full time. Saya tidak ada bisnis, saya tidak ada kerjaan, saya tidak ada buka jaringan, saya juga tidak punya cabang apa-apa. Saya sepenuh waktu melayani pekerjaan Tuhan, mendoakan orang-orang. Terus bagaimana hidupnya Pastor Andy Simon? Hidupku sepenuhnya ada dalam kas karunia Tuhan. Bagaimana pastor menghidupi pelayanan ini? Ya, semua karena berkat Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan penyediaan, saya dimampukan melayani pekerjaan Tuhan dengan cara menjadi berkat bagi sesama. Sampai kapan? Sampai Tuhan berhenti memberkatiku, saya pun berarti tidak mampu lagi memberkati jiwa-jiwa. Tapi selama Tuhan masih memberikan favor kepada saya, diberkati dengan cara-cara Tuhan, berkat Tuhan, saya tetap akan melayani saudara-saudara tanpa berharap imbalan, tanpa meminta kolekte, karena saya tahu berkat Tuhanlah jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, dan Tuhan janji sama saya dalam kitab Mazmur, Tuhan sanggup memberkati kepada orang yang dicintainya sekalipun sedang tidur. Jadi saudara, kiranya renungan ini bisa membangkitkan semangat kita melayani Tuhan itu untuk kekekalan, bukan untuk cari makan, bukan untuk cari hidup, bukan untuk lain-lain perkara-perkara dunia yang fana ini. Apalagi sampai gara-gara uang. Janganlah saudara menjadi hamba uang. Saudara sebagai khususnya hamba Tuhan, saya pesan berkali-kali hamba Tuhan, gembala jemaat, gembala sidang. Kita ini hamba Tuhan, bukan hamba uang. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan Yesus sudah memperingati dengan keras bahwa tidak mungkin seorang hamba bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau saudara berkata kita adalah hamba Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan kita. Elohim, Kurios, Theos, Adonai. Tuhan yang kita sembah. Jangan ada yang lain. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Itu kata Injil Matius 6:24 Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai ada namanya kemunafikan. Munafik ini Pastor Andy, dia juga butuh uang. Saya butuh uang. Tapi saya tidak menghamba kepada uang gitu. Uang itu sebagai alat pembayaran yang sah. Uang itu bagi saya sebagai hamba yang baik. Pergunakanlah uang untuk membantu orang, memberkati yang susah, kasih orang makan, ya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto punya program makan gratis bergizi. Makan bergizi gratis. Itu disingkat. Sekalipun dana dihabiskan sampai triliunan, tapi
presiden kita ini punya program kasih makan gratis, khususnya anak-anak sekolah. Keren sekali. Mari gereja jangan ketinggalan. Mari hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, jangan kau menimbun hartamu. Kasih makan jemaat. Pastor sih ngomong enak banyak. Nggak ngerti, jemaatku puluhan ribu. Wow, bagaimana caranya? Kalau jemaatmu puluhan ribu, berarti kolekte persembahan perpuluhannya puluhan ribu yang masuk amplop ke gerejamu. Berarti potensi memberi makan kepada puluhan ribu orang lebih besar daripada gereja kecil yang merintis jemaatnya hanya puluhan orang. Belum lagi kalau masih merintis, belum kerja, masih kesulitan keuangan, gereja berkewajiban mendoakan. Dan kalau gembala ada berkat, tentu ada panggilan untuk memberkati. Beraskah, sayurkah, uangkah, ongkoskah. Jangan pelit ya. Hamba Tuhan itu hamba Tuhan, jangan hamba uang menyamar jadi hamba Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saya bersaksi dan menjadi saksi. Pelayanan ini ada tanpa kolektor. Tapi Tuhan sampai hari ini tidak meninggalkan saya. Tuhan mencukupkan saya dengan berkat-berkat-Nya. Coba kita melihat peringatan di sini di dalam Ibrani 13 ayat 5. Peringatan firman Tuhan supaya kita tidak menjadi hamba uang. Ya. Kembali saya ingatkan, saudara dan saya adalah manusia roh. Roh yang memberi hidup. Roh yang berguna, yang lain tidak. Apalagi kedagingan, ya. Kedagingan itu harus dimatikan. Baik, Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji syukur, Ibrani 13 ayat 5 sampai yang ke-8. Dengarkan, kira jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara merasa terberkati, tolong di tap-tap layar di TikTok. Saudara terberkati di Facebook, di YouTube, di TikTok juga. Tolong diposting ulang, dibagikan live ini. Siapa tahu ada rekan hamba Tuhan atau gembala ataukah jemaat orang percaya yang sangat membutuhkan firman renungan ini, atau antar jemaat bisa saling memberi penguatan. Dan saya berdoa setiap saudara yang membagikan renungan firman ini, engkau mendapat urapan Tuhan. Jiwa-jiwa yang mendapatkan posting ulang atau share lewat pelayanan Bapak Ibu, jiwa-jiwa itu menerima kebenaran yang memerdekakan. Dan ketika mereka berbuah, saudara dan saya dapat upah dari sorga. Baik, Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ada tertulis, ini peringatan supaya kita orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, apalagi gembala sidang, jangan jadi hamba mamon atau hamba uang. Saya bacakan ya. Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ada tertulis, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali
tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau ada selintingan saya mendengar orang berkata, iya, Pastor Andy sekarang diberkati, Pastor Andy hamba Tuhan, kaya raya, Pastor Andy hamba Tuhan, banyak berkatnya dari penghasilan konten, live streaming, dan lain-lain. Amin. Tapi saudara juga harus ingat bahwa yang kita layani Tuhan yang kaya. Ketika engkau memberi dirimu sebagai hamba Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu kaya, Tuhan itu pencipta, dia bahkan gak butuh uang, dia bisa kasih kau berkatnya. Maka saudara, siapapun hamba Tuhan yang memberi diri melayani Tuhan dengan cara yang benar, berkenan kepadanya, Kristus dipermuliakan, Tuhan yang kaya sanggup memberkatimu. Kalau sekarang orang berkata, Pastor Andy hamba Tuhan yang kaya, karena saya melayani Tuhan yang kaya, yang sanggup memberkatiku. Tuhan yang saya katakan Tuhan memberkati, tidak mungkin membuat saya hambanya menjadi peminta-minta. Apalagi jilat-jilat pantatnya orang kaya. Apalagi harap-harap proposal ke pemerintah atau ke petinggi-petinggi. No, karena apa yang saya beritakan, Tuhan yang saya layani, Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta, Tuhan yang mampu menyelamatkan, dan tentu dia sanggup memberkatiku, hambanya yang melayani. Pekerjaannya itu jiwa-jiwa yang sangat dikasihinya. Cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Kalau hari ini ada 1, cukupkan dengan 1. Ada 10, cukupkan belanja untuk 10. Dipercaya 1000, cukupkan dengan apa yang ada 1000. Hari ini masalah dalam gereja ataupun secara umum manusia adalah apa? Merasa tidak cukup, merasa tidak puas. Akhirnya apa? Imannya, waktu ibadahnya, ketaatannya dia tukar dengan secangkir sup kacang merah. Hak kesulungannya, hak ibadahnya, waktu terbaiknya dia tukar dengan kesibukan-kesibukan yang fana, yang juga belum tentu menghasilkan berkat untuk dia, tapi dia tukar yang kekal untuk yang fana, padahal belum pasti. Contoh apa belum pasti? Hari Minggu, hari kebaktian, atau yang Advent, hari Sabtu, hari Sabat kebaktian. Tapi dikatakan di sana ada orang yang mungkin mau cari kerja dan kau bisa dapat kerja. Mungkin. Belum lagi melamar, interview, dan sebagainya. Tapi hari ibadahmu engkau tinggalkan untuk sesuatu yang masih mungkin. Ini yang saya katakan bahwa belum pasti. Jangan yang belum pasti, yang sudah pasti-pasti aja seharusnya. Orang bilang gini, di sana ada 1 koper uang untukmu. Asal kau tidak ibadah, datang ambil uang itu. Ini yang pasti toh. Yang pasti saja harusnya engkau berkhidmat untuk mengerti membedakan mana yang bernilai kekal, mana yang fana. Yang fana itu apa? Ada tipu muslihat. Apalagi sesuatu yang masih mungkin. Sesuatu yang hanya senang-senang. Yuk kita minggu kemana? Pemancingan. Gereja. Gereja kan tidak kemana-mana. Bisa minggu depan. Jangan.
Jangan kau tukar ibadahmu hanya untuk pergi pemancingan, pergi olahraga, pergi liburan family day. Utamakan ibadah. Cari kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini perkataan Tuhan. Roh yang memberi hidup. Kapan kau tidak kasih makan rohmu, kau sudah mati sekalipun dagingmu masih hidup. Hanya tunggu waktu dihakimi. Hamba-hamba Tuhan yang sebetulnya hamba uang tapi menyamar jubah hamba Tuhan. Yuk berubahlah. Kembalikan kasih mula-mula. Siapa engkau? Hamba Tuhan. Siapa kita? Hamba Tuhan. Kita harus menyala karena kita sebagai pemberita kabar baik di dunia ini. Mengenai kebutuhan kita, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saya dan Anda, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Yang percaya, tepuk tangan, yeay! Yang nggak percaya, terserah. Jangan kau menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sudah firman, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ayat 6 sekarang. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada pujiannya, sebentar Pastor bawakan. Yesus adalah penolongku. Yesus adalah pembelaku. Ucapkan, declare, yakin, hidupi. Yesus tidak tinggalkan kita. Ayat 7. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mau ikut pemimpin yang paling tidak pernah salah, ikutlah teladan Yesus Kristus. Dikatakan 7 bahwa lihat pemimpinmu, perhatikan akhir hidup mereka. Pemimpin itu ada 2, pemimpin yang benar, pemimpin yang salah. Kalau pemimpin yang salah, lihat akhir hidupnya, belajar dari pengalaman itu supaya kita tidak menjadi anak Tuhan atau pemimpin rohani yang salah. Tapi ada pemimpin rohani yang benar. Perhatikan akhir hidupnya, buah-buah pelayanannya. Itu yang berfaedah, yang kita bisa ikutin. Akhir hidup pemimpin yang benar, buah-buah pelayanannya. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama baik. Pemimpin yang benar meninggalkan legasi warisan untuk buah-buah pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, namun terlepas dari semua itu, yang kita perlu ikut adalah teladan yang sempurna dari Sang Pemimpin Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali
tidak berguna. Perhatikan hidupmu hari ini dan kembali cek motivasimu. Kita hidup ini, apa motivasi kita? Apakah memparkir di dunia segala visi misi kita, ataukah parkir di sorga tentang kekekalan? Kiranya renungan ini bisa jadi berkat yang baik, yang menumbuhkan saudara-saudara imannya menjadi milik Tuhan Yesus, hidup bagi Yesus secara militan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat renungan, sabda firman, sharing ini yang boleh kami dengar. Saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu sudah mendengar ini, kalau engkau terberkati, share kembali. Karena begitu banyak orang di akhir zaman ini yang membutuhkan renungan sabda firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, firman ini menyehatkan kami. Firman ini bangkitkan kami. Firman ini menyembuhkan kami. Firman ini mengantar kami pada tujuan ilahi yang Tuhan kehendaki. Firman ini berkuasa membuat kami menang dari segala tipu muslihat iblis, dan kami mampu memotong, menggunting setiap dosa-dosa dalam hidup kami, karena firman-Mu mengandung kuasa dan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi orang-orang sakit yang dengar renungan hari ini, engkau disehatkan, engkau disembuhkan. Roh-Mu menyala-nyala, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lengah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala dosa dan hal yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan sorgawi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Jangan lengah, jangan banyak nongkrong, jangan banyak gosip, jangan banyak kepo, jangan banyak baper, jangan banyak makan, urusan-urusan jangan pikiran mamon. Pekerjaan besar menunggu, jiwa-jiwa banyak menunggu lawatan Tuhan lewat pelayanan Anda. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan kekal, panggilan sorgawi. Terberkati semuanya, sembuhlah dari sakit, bangkitlah dan layanilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin, amin. Yesus adalah pembelaku. Setelah pujian ini, Bapak Ibu, saya akan doakan air dan minyak. Siapkan dan kita akan minta berkat Tuhan. Thank you, Yulitan. Bless you dan semua orang-orang baik yang memberkati pasaran di gift di TikTok, stiker di YouTube, dan di Stars Bintang. Makasih. Yesus, dialah pembela kita. Pada siapa kita harus takut? Yesus, Dia perlindungan kita. Tak boleh gentar
hadapi musuh. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingmu. Dan mulutku memuji, bermazmur bagi nama Yesus, bersorak bagi kebesarannya. Yeay! Yesus, dialah pembela kita. Pada siapa kita harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh glory. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku, yes, yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yeay! Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kirimkan banyak banget orang-orang baik yang memberkati hamba Tuhan ini. Bless you all. Yeay! Katakan Yesus. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaran Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu terkasih, saya serahkan, mohonkan berkat untuk air minum dan minyak bagi saudara-saudara yang rindu untuk menerima pelayanan ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya minta yang sudah siap, angkatlah air minum di tangan saudara-saudara dan minyak apabila saudara membutuhkan pelayanan ini. Kalau enggak usah.
Tidak ada paksaan nih ya. Semua dengan sukarela, dan ini juga sebetulnya permintaan banyak orang. Ya, awalnya hanya mendoakan air doa. Tapi berjalannya waktu, begitu banyak orang berkata, boleh pastor juga mohon doakan minyak. Karena kami pakai minyak ini juga oleskan ke badan anak yang demam dan sebagainya. Puji Tuhan, kita sudah mulai beberapa bulan lalu doa minyak, banyak kesaksian. Sakit-sakit yang parah, sakit-sakit yang seperti tiroid, benjolan, itu hilang, lenyap. Sungguh Tuhan dipermuliakan. Ini bukan sebagai berhala, air dan minyak, bukan. Alkitab mencatat ada ayat-ayatnya. Ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang sedang nyeri, sakit, menderita. Kiranya renang ini terus tersampaikan sampai setiap orang-orang yang membutuhkan pelayanan tanpa harus datang, tanpa harus bertemu dengan hamba Tuhan atau Pastor Andy Sima atau siapa saja, gembala atau pemimpin Anda. Pelayanan ini bisa menolongmu, dan kalau enggak ditolong Tuhan, lakukan hal yang sama. Doakan air minum, doakan minyak oles, bagikan kepada orang. Karena perihal doa ada kuasa, bukan hanya Andy Simon, tapi setiap orang percaya yang hidup benar dalam pimpinan Tuhan diberkati doa-doanya. Di tangan kita ada air minum dan minyak oles. Angkatlah seperti ini. Dan saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Amin. Air minum dan minyak oles tangan Bapak Ibu yang diangkat, saya berkata, diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini dalam berkatnya menjadi healing water. Minyak oles di tanganmu dalam berkatnya menjadi minyak urapan. Jadi berkat kesembuhan bagi jutaan orang yang membutuhkan mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya merasakan sensasi yang luar biasa. Saudara juga mungkin mengalami hal yang sama. Di tanganmu, di tangan saya ini air, dan di tanganmu juga air minum yang sama, menjadi penuh dengan kuasa Tuhan. Karena air biasa ini, air minum ini, sudah diberkati oleh hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah atau kasihlah kepada yang membutuhkan dengan cuma-cuma, kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Sinar kemuliaan Tuhan menyinari setiap kita, khususnya orang-orang sakit yang butuh kesembuhan. Sinar kesembuhan menjamah saudara lewat pelayanan healing water ini. Puji syukur. Sekarang angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Masuklah engkau di hari yang baru ini
bawalah rahmat-Nya yang melingkupi hidupmu. Dan setiap engkau yang angkat tangan dan keluargamu ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita menjadi milik Tuhan Yesus yang dipimpin dari kebenaran kepada kebenaran yang hidup. Setiap langkah, ucapan, kalimat, dan buah pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan Yesus. Puji syukur, puji Tuhan, orang-orang benar ini kita semua oleh anugerahnya diberkati panjang umur untuk menyaksikan Tuhan Yesus itu baik. Terimalah berkat ini dan semua sehat-sehat. Yang susah engkau mendapat penghiburan, yang jalan buntu engkau mendapat pintu yang terbuka, jalan keluar, yang sakit engkau mendapatkan berkat sehat dan kesembuhan, yang sedang merintis baik pekerjaan atau pelayanan, biarlah Tuhan yang memberkati engkau seperti Tuhan memberkati saya. Tuhan yang sama mengasihi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.